Cukup saja kita memegang teguh konsep wasatiyah dalam bernegara. Kita cukup memegang teguh toleransi dalam beragama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Saya seminggu yang lalu saya terlibat dalam konferensi internasional oleh Presiden Somalia, Kementerian Agama Somalia, Kementerian Luar Negeri Somalia, dan Kementerian Sosial Somalia. Mereka ingin tanya, apa sih kuncinya di Indonesia ini untuk meredam intoleransi radikal dan teror? Saya diminta pendapat supaya orang-orang Somalia ini bisa mengcopy paste strategi kita, mulai dari strategic communication, strategic in prevention, dan strategic in surveillance dan sebagainya. Mereka ingin meniru konsep kita. Saya sejak awal sudah bicara kepada mereka, termasuk kepada Presiden Somalia. Saya bilang, Anda tidak akan bisa meniru. Tidak akan bisa meniru konsep kita di Indonesia. Pertama, kita itu punya bermacam-macam agama. Kita ada ribuan pulau, ada ratusan bahasa, ratusan ethnical groups. Ya, bukan suku, tapi kita menyebutnya ethnical groups. Karena di Jawa sendiri ini sebenarnya sukunya Jawa semua, tapi ada beberapa ethnical groups. Nah, kemudian kita juga punya beberapa bahasa dan beberapa agama, beberapa tafsir-tafsir agama. Makanya saya bilang juga kepada mereka bahwa di Indonesia itu tidak ada orang yang menganut agama. Di Indonesia itu menganut tafsir-tafsir agama. Saya katakan itu juga di TV One. Dan itu kita harus jujur mengakui itu. Orang Hindu yang ada di Bali itu beda dengan Hindu yang ada di India. Kalau sampean tanya ke saya, Islam ini agamanya apa? Saya akan bilang Islam. Tapi pasti ada pertanyaan lanjutan yang mungkin tidak akan diucapkan. NU apa Muhammadiyah? Kalau ditanya manhajnya apa? Mazhabnya apa? Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kita ini bermacam-macam. Sama-sama Islam. Demikian juga dengan orang Kristen. Kalau kita tanya agamanya apa Kristen? Katolik apa Protestan? Ortodoks, Yehova, Mormon. Atau kita di Ortodoks sendiri ada Yunani Ortodoks, ada Koptik. Bermacam-macam, ada Maronit seperti yang dianut oleh orang-orang Suriah dan Libanon. Macam-macam. Makanya kita ini sebenarnya adalah penganut tafsir-tafsir agama. Lalu saya bilang ke pemerintahan Somalia, bagaimana dengan Anda? Dia agak bingung. Yang menjawab itu namanya kalau tidak salah Muhammad Jelle. Ini dari Kementerian Agama. Dia bilang, nah itu persoalannya, dia bilang. Kami ini semua penganut Wahabi Salafi hampir 100%. Tapi konfliknya sampai hari ini belum selesai. Coba bayangin. Di Indonesia kita berbeda agama, bahkan yang seagama pun tafsirnya bermacam-macam, tapi kita alhamdulillah bisa terselesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi garis besar di sini. Saya bilang, I think you want, bahasa Inggris lagi sok tahu, sok jago. Tapi intinya gini, kalian tidak akan bisa meniru konsep Indonesia karena apa? Kalian itu tidak punya satu titik kunci di Somalia, saya bilang. Kalian tidak punya satu organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Mereka nanya. Ini saya jawab seperti itu. Wallahi, ini saya bukan itu. Karena bukan saya karena orang Nahdien, saya lahir di Madura sama seperti Gus Zen ini. Saya lahir di Madura, saya keluarga ibu saya dari Nahdien tulang sumsum. Nah, bapak saya ini Muhammadiyah. Meskipun bapak saya bukan Muhammadiyah. Bapak saya itu menjadi Nahdien karena menikahi ibu saya. Keluarganya masih Muhammadiyah. Tapi setiap ada keluarga saya yang meninggal, di keluarga bapak saya yang paling depan selalu mentahlilkan itu. Setiap bulan Maulud, saya selalu mengadakan maulidan di kampung saya, di kampung bapak saya. Bodoh amat, saya nggak ada ini. Karena ini bukan karena soal fanatisme terhadap Nahdlatul Ulama, tapi saya melihatnya secara empirik apa yang terjadi di negara-negara yang menganut Wahabi Salafi. Nanti saya ceritakan.
Saya sudah berkeliling, saya sudah ke Afrika kurang lebih 3 kali, saya sudah ke beberapa negara di Timur Tengah, ke negara-negara di Asia Selatan, di Asia Tengah, ke Filipina, dan juga ke beberapa negara di Amerika Selatan, dan saya kebetulan belajar di Amerika dan tinggal di Amerika kurang lebih 6 tahun. Saya tahu semua bagaimana gestur-gestur cara beragama orang-orang yang mengaku beragama. Saya tahu gestur-gestur orang yang mengatakan sebagai orang sekuler, orang liberal dan sebagainya. Saya tahu persis. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, kemudian apa yang saya bisa berikan kepada orang Somalia, saya bilang, Anda harus bisa mendirikan sebuah organisasi yang setidaknya mirip dengan NU. Saya ceritakan, NU itu adalah semua dimulai dengan akulturasi agama, akulturasi budaya. Saya jelaskan seperti itu. Dan mereka memang tidak punya itu. Ini persoalannya. Kekuatan dua politik terbesar di Somalia, sesama Wahabi Salafi ini bentrok. Satu berafiliasi ke Arab Saudi, satu ke Qatar. Ini sama-sama Wahabi Salafin. Al-Shabaab yang melakukan pembantaian di negara-negara tanduk Afrika dan menguasai setengah wilayah Somalia ini penganut paham yang sama, Wahabi Salafi juga. Kekuatan-kekuatan di dalam tentara dan polisi di Somalia itu dipimpin oleh sebuah organisasi kajian Islam yang namanya Al-Ittihad Al-Islamiyah yang dipimpin oleh seorang jenderal. Wahabi Salafi juga, coba bayangin. Orang yang ingin memerangi terorisme dan terorisme yang ingin diperangi pahamnya sama. Maka saya bilang, we have 4 points, kita punya 4 poin yang harus dilakukan di dalam negara Somalia. Satu, mereka harus punya Pancasila. Ini berat sekali. Saya ceritakan mengapa Pancasila ini bisa diterima oleh mayoritas orang Islam. Saya ceritakan mulai dari Mbah Hashim dan sebagainya. Panjang kalau saya ceritakan di sini dan saya yakin teman-teman tahulah itu. Kemudian yang kedua, mereka ini tidak mau berdampingan dengan orang yang berbeda. Karena kalian, saya bilang, menganut faham-faham Ibnu Taimiyah yang memang tidak menghendaki perbedaan. Kalian ini adalah penganut faham-faham dari Said Qutb dalam Fidilalil Quran, Ma'alim fil Thoriq, dan faham-faham yang dianut oleh Muhammad Qutb dalam Jahiliyatul Qarnil Ishrin, dan juga kalian ini terlalu terbiasa dan luas untuk memberikan pemahaman-pemahaman Abu Bakar Nadi dalam Idarat at-Tawahhush, sehingga kalian ini berperang bukan ingin mematikan brutalitas, tapi kalian sebenarnya adalah merebutkan porsi-porsi brutalitas itu. Hari ini pemerintahan di Somalia juga melakukan praktek-praktek brutalitas. Bukan atas nama agama, bukan atas nama tafsir, tapi atas nama politik. Ini adalah gestur-gestur yang terjadi dan yang merusak sejarah Islam selama 1400 tahun. Dan ini dipraktekkan oleh Somalia, dipraktekkan oleh Boko Haram di Nigeria, dipraktekkan oleh Jabhat al-Nusra di Suriah, dan dipraktekkan oleh Laskar At-Taiba di Pakistan, Afghanistan, dan di sebagian negara bagian India seperti Jammu dan Kashmir. Kesalahan mereka adalah satu, mereka tidak punya organisasi yang bisa melakukan social deployment seperti NU. Tepuk tangan untuk NU. Saya merinding kalau cerita soal NU. Terus terang, wallahi, karena memang NU ini tidak dipunyai oleh negara manapun di dunia. Dan negara manapun di dunia tidak punya undang-undang anti teror yang seperti kita punya. Namanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dulu undang-undang teror kita itu adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Orang melakukan tindakan teror baru bisa ditangkap. Orang meledakkan bom baru setelah korbannya bergelimpangan bisa ditangkap. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di bawah pemerintahan Pak Jokowi ini, orang-orang yang baru berkeinginan untuk melakukan aksi teror sudah bisa ditangkap tanpa harus melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini hebatnya. Makanya dalam TV One saya selalu bilang ini adalah magnum opus, ini masterpiece. Negara lain tidak punya itu. Ketika orang baru niatan, ngukur niatan orang ini nggak gampang, bos. Nggak gampang, tapi kita bisa menangkap. Apa yang dialami oleh Dr. Sunardi
kemarin di Sukoharjo. Saya nanti sedikit cerita soal ini. Saya betul-betul terlibat mulai dari eskalasi awal, insya Allah sampai nanti akhir, saya tahu persis soal eskalasinya. Nah, orang-orang yang dulu harus menunggu actus reus, tindakan untuk ditangkap, hari ini kita bisa menangkap orang karena mens reus, baru niatan-niatan. Mengapa negara-negara itu hingga hari ini termasuk India, Pakistan, Afghanistan, Somalia, Nigeria, Sudan, Republik Afrika Tengah, Suriah, Libya, dan semua negara-negara yang hari ini tidak bisa menyelesaikan konflik komunal, horizontal maupun masih berhadapan dengan perang-perang simetris, itu hingga hari ini karena mereka tidak punya undang-undang seperti ini. Hanya Indonesia yang punya. Itulah mengapa kita kadang-kadang menangkap orang, tetangga kita kadang-kadang, loh ini kan guru ngaji, loh ini kan imam masjid, ini kan cuma penjual bakso, kenapa ditangkap? Karena setiap metodologi terorisme di atas permukaan selalu mereka tampil normal. Selalu mereka mengelabui itu. Dan ini tahu nggak? Ini adalah praktek-praktek Khawarij dari sejak zaman dulu. Mereka berusaha menginfiltrasi terhadap setiap pemerintahan mulai di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah di Eropa, Kesultanan Ottoman, semua diinfiltrasi oleh mereka dan mereka berpura-pura hidup normal sehingga akhirnya ketika mereka berhasil menciptakan momentum revolusi, mereka akan melakukan itu. Kelompok-kelompok seperti inilah yang kemudian membuat sejarah Islam itu menjadi kelam. Kita tahu kan ketika Nabi Muhammad wafat, jenazahnya belum dimakamkan, Muhajirin dengan Ansor sudah pecah, Sa'ad bin Ubadah dengan Sayyidina Umar sudah mengangkat pedang, lalu setelah itu terjadi pembunuhan-pembunuhan terhadap Sayyidina Abu Bakar, peracunan-peracunan terhadap Sayyidina Abu Bakar berulang kali terjadi, Sayyidina Umar dibunuh, taruhlah yang ngebunuh itu orang Majusi, tapi kan di belakangnya bukan orang Majusi, orang Islam di belakangnya. Pembunuhan Sa'ad bin Ubadah di Aleppo. Ketika dia sedang buang air kecil, dipanah dengan 2 anak panah di dahi dan di ulu hatinya. Mungkin kita nggak tahu karena kita malas baca kitab sejarah. Tarikh At-Tabari, Tarikhul Khulafa. Kita kan